pertapaan ular naga Baru Kelenteng. Nah, ini sebetulnya kalau dilihat dari segi mata, kalau siang hari ini ya kelihatan batu biasa, tapi pada waktu-waktu tertentu atau malam hari yang termasuk hari-hari 40, sosok Kliwon Rebo Legi Kemis Pahing, itu kadang sosok muncul kepala ular besar, ular atau naga ya, yang jelas ya ular besar. Oke, teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya berada di sebuah hutan yang lokasi ini benar-benar berada di bawah lembah atau di jurang ya. Karena di kiri kanan dari lembah ini itu diapit oleh pegunungan atau Gunung Semar dan Gunung Anjasmara. Nah, teman-teman, ada yang unik ya di tempat ini, yang tentunya hal itulah yang membuat saya sampai ada di sini dan dengan rasa penasaran ingin mereview keunikan yang ada di sini. Sebuah tempat terpencil atau ada, bisa dibilang ini rumah yang sangat terpencil yang berada di tengah hutan di lereng Gunung Anjasmara. Jadi di sini dihuni oleh seorang kakek tua. Beliau juga memiliki kelebihan supranatural, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain pada umumnya. Di samping dari punya kelebihan atau kesaktian, orang ini juga bisa melihat bahkan berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di sekitar hutan ini. Yang tempat ini dinamakan Lembah Harapan. Jadi dikenal oleh warga sekitar sini, ini dinamakan Lembah Harapan. Jadi mohon maaf, suara mungkin agak berisik ya teman-teman, karena di sebelah kanan saya ini adalah sungai besar yang dari lereng Gunung Anjasmara atau Gunung Semar. Nah, seperti ini, jadi mungkin suaranya agak sedikit bising ya. Nah, teman-teman, ketika sudah sampai di tempat ini, aura yang sangat luar biasa, aura mistis di sini ya, ini saya alami sendiri. Nah, ketika sudah nyebrang sungai tadi, aura mistisnya itu sudah benar-benar sangat kental teman-teman. Karena tempat ini juga sering didatangi berbagai tamu ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, dan ada juga yang dari Jakarta, bahkan dari daerah-daerah lain yang berada di jauh dari tempat ini atau dari luar Jawa. Nah, keunikan apa teman-teman yang ada di tempat ini? Ternyata tempat orang sakti yang bisa dibilang orang ini lebih memilih hidup di tengah hutan dengan ya mungkin mengasingkan diri atau bertapa tinggal di sini berpuluh-puluh tahun. Di sini ada sebuah batu keramat yang tepatnya batu itu ada di sebuah sendang. Jadi di sana nanti ada sendang kecil, yang di tengah sendang itu ada perwujudan ya. Kalau kita lihat dari kasat mata atau mata telanjang, itu memang benar-benar seperti batu yang berwarna hijau, bahkan berlumut. Namun batu itu bisa berubah teman-teman. Di hari-hari tertentu ya, batu itu bisa berubah wujud, atau wujud aslinya itu menampakkan diri ya, menjadi sosok ular naga, kepala ular naga ya. Dan menurut informasi atau cerita yang dituturkan,
warga sini yang ini juga sudah menjadi bukan rahasia lagi. Badan dari ular yang kepalanya ada di sana nanti itu bisa sampai berkilo-kilo dari tempat ini yang berada di air terjun yang ada di lereng Gunung Anjas-Moro sana, teman-teman. Kita akan mendekat untuk mengobati rasa penasaran ini biar teman-teman tahu ya seperti apa perwujudan dari kepala ular naga raksasa yang oleh penghuni dari tempat ini yang bernama Abah Muhid ini sengaja dibatasi dengan pagar ya teman-teman. Entah maksudnya apa. Nah ini ada relief atau tulisan bahwa ini adalah Lembah Harapan, tempat keluarga pecinta alam. Jadi di tempat ini ya sering juga didatangi oleh para pecinta alam ya teman-teman untuk menenangkan diri, berinteraksi dengan alam di sini karena suasana di sini sangat syahdu, sangat tentram ketika kita sudah berada di tempat ini. Oke teman-teman, ada sesuatu yang aneh di lokasi ini dan kita sangat penasaran. Yang selama ini sebagian besar masyarakat menduga hanya batu biasa, namun yang sebenarnya ada sosok misteri yang terkandung di dalamnya. Pada malam-malam tertentu menampakkan diri dalam wujud seekor ular naga raksasa bertapa ya. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan lebih jelas kepada Mbah Mukid yang juga tinggal di lokasi ini. Maaf Mbah Mukid, permisi. Kita mau menanyakan sebenarnya sosok batu berlumut ini yang sebagian masyarakat menyebut sebagai ular naga sedang bertapa, mungkin bisa dijelaskan Mbah penjelasannya. Ya, terima kasih. Ini kan termasuk sebagian dari pertapaan ular naga Paruklinteng. Ini sebetulnya kalau dilihat dari segi mata kalau siang hari ini ya kelihatan batu biasa, tapi pada waktu-waktu tertentu atau malam hari yang termasuk hari-hari 40, sosok Kliwon Robologi Kemis Pahing, itu kadang sosok muncul kepala ular besar, dan itu pun saya tanya dari mana. Itu arahnya dari datangnya itu dari Pasuruan, Waduk Ronograti sana. Ternyata tembusan ya dari Waduk Ronograti sana datang. Termasuk jalurnya arahnya juga ke sini, dan ini ada sampai di Gunung Curah Welut situ gitu loh. Makanya Curah Welut ya, itu Curah Welut sebetulnya itu ular atau naga ya, saya juga nggak tahu naga kayak apa, ular kayak apa, yang jelas ya ular besar dan sebesar-besarnya. Termasuk diduga pertapaannya ada di bawah pohon raksasa ini, Pak? Iya, ini terakhir di sini nih, terakhir. Ya, tapi bukan tiap hari, ya hari-hari tertentu aja munculnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbah waktu dan kesempatannya ya. Jadi kita nanti coba izin keliling-keliling untuk lebih detail ya mengamati lokasi pertapaan ular naga ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Mukid. Seperti ini teman-teman. Jadi inilah ya batu keramat yang hanya orang-orang yang punya hati bersih dan jiwa bersih yang bisa melihat perwujudan asli siapakah atau apakah gerangan jelmaan dari wujud batu ini. Kalau saya sendiri ya, ini hanya melihat sekilas memang seperti batu biasa teman-teman. Hanyalah batu biasa berlumut dan berada di sendang ini ya, di tengah sendang yang airnya keruh karena tadi hujan teman-teman ya. Tadi pagi hujan jadi airnya keruh, namun ketika tidak hujan ini sangat bening sekali dan bisa diminum. Nah ini hanya seperti batu biasa, namun ini dari sisi gaibnya ini adalah perwujudan dari kepala naga yang bertapa teman-teman, yang bertapa di sendang ini. Dan di sini teman-teman, di bawah pohon besar ini yang berada di samping atau di atas dari batu tadi, ini adalah sebuah pohon beringin yang lumayan cukup besar sekali dan diikat ya dengan kain putih. Itu menunjukkan bahwa
pohon ini juga memiliki nilai mistis atau pohon keramat. Dan akar dari pohon beringin ini memang sengaja ini mungkin dicat ya teman-teman, dicat mirip dengan ular ya, seperti ular, seperti itu lihat di sini teman-teman. Ini benar-benar mirip dengan, kalau warnanya sih ular welang ya, atau weling ini ya, kuning dan hitam. Dan akar dari pohon beringin ini menyelimuti atau mencengkeram batu besar. Nah, seperti ini. Jadi ada batu besar yang dicengkeram oleh akar pohon beringin ini, teman-teman. Dan kebetulan ini juga banyak tamu, karena yang datang di sini orang-orang yang butuh pertolongan ya, pengobatan ya, dan tujuan-tujuan lain lah di rumah, di kediaman Abah Muhid yang berada di tengah hutan di bawah lembah ini. Ini juga ada relief harimau, teman-teman. Jadi ada relief harimau seperti ini buatan ya. Dan di sini banyak anjing karena tempatnya di hutan ya. Anjing sebagai apa ya, hewan peliharaan yang tentunya ketika ada hewan-hewan buas yang memasuki lokasi ini, anjinglah yang lebih peka tentang kedatangan atau kehadiran seperti hewan-hewan buas tersebut. Dan ada lagi teman-teman, jadi Abah Muhid ini memelihara ratusan burung gagak ya. Nah, seperti ini. Nah, sedikit ya Kang ya, memang sedikit ya. Ternyata iya, sebagian sudah digunakan untuk ritual ya. Disembelih. Katanya untuk makanan genderuwo. Betul. Setelah dimakan oleh genderuwo atau disop sari-sarinya, kemudian dibakar, dan abunya juga disimpan di tempat tertentu. Dan katanya abunya ini juga bermanfaat ya bagi untuk kepentingan lain lah. Ya, untuk kepentingan tertentu. Dan kondisi burung gagak ini sangat besar, sebesar ayam Kang ini. Sebesar ayam. Di sana juga ada, Bapak. Jadi tidak hanya di sini, di sisi sini juga banyak burung-burung gagak yang dipelihara oleh Abah Muhid ini. Nah, tuh, ada juga ayam biasa. Dan ini padepokannya ya. Jadi banyak sekali padepokan di sini. Di sana juga ada, di atas sana juga ada, di sana juga ada, di dalam rumahnya juga ada. Sebagai sarana untuk penyambutan tamu atau menerima tamu yang bermalam di sini, banyak sekali disiapkan kamar-kamar ya di tempat ini. Jadi tamu yang datang dari luar daerah itu bisa bermalam di sini dengan menginap di sini ya, karena pengobatannya itu atau tujuannya ketika belum selesai 1 hari itu bisa bermalam dan menginap di tempat ini. Dan di situ udah hutan ya teman-teman. Di situ udah hutan, kelihatan Gunung Semar ya di sana. Dan Abah Muhid tinggal di sini udah puluhan tahun teman-teman. Dan bahkan sudah terkenal ya bahwa Abah Muhid ini merupakan orang yang memiliki kelebihan atau supranatural gitu, yang ya memiliki kelebihan-kelebihan indera keenam dan bisa berinteraksi dengan jin dan makhluk halus yang ada di sekitar tempat ini. Nah, sesuai dengan penuturan Abah Muhid bahwa batu hijau yang berlumut ini adalah merupakan sosok kepala ular naga. Yang munculnya sosok naga itu di hari-hari tertentu, hari-hari ya seperti Jumat Legi atau hari apa. Nah, dan berada di sebuah sendang tua ya. Sendang ini sudah ada dari dulu teman-teman. Mungkinkah ini sendang peninggalan dari zaman kerajaan Majapahit. Ini sangat luar biasa sekali ya. Sebuah tempat yang benar-benar berada di dasar lembah, bisa dibilang ini dasar jurang yang diapit oleh gunung ya, kiri kanannya gunung. Hiduplah seorang yang memiliki kesaktian, bisa saya bilang gitu. Di sini bisa melihat atau bisa menunjukkan kepada kami bahwa ini adalah perwujudan sosok hewan mitologi, yaitu ular naga. Nah, ular naga sendiri adalah hewan mitologi yang ceritanya masih disangsikan ya, keberadaannya masih diragukan, tapi tidak sedikit ya orang-orang yang pernah melihat sosok dari perwujudan itu. Dan percaya tidak percaya, inilah tanah Jawa yang masih banyak menyimpan cerita mistis, cerita misteri yang tentunya belum terpecahkan.
Dan satu lagi teman-teman, kita hidup di dunia ini berdampingan dengan mereka, bahkan sangat dekat. Dan jika kita bisa berinteraksi dengan mereka, itu adalah merupakan bonus. Dan mungkin hanya orang-orang yang punya bakat, orang-orang terpilih, orang-orang pilihan yang bisa melihat hal-hal mistis, termasuk yang ada di hadapan saya ini. Sekilas memang seperti batu biasa, namun inilah keajaiban tanah Jawa. Oke teman-teman, jadi mohon maaf ya apabila ada kesalahan, baik itu dalam narasi yang saya sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari salah kilap maupun lupa. Saya akhiri untuk video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.